Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kundes Mendes Tarot Tengah Tidak Jiwa. Apa kabar? Semoga berbaik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Semoga sahabat aku yang lagi mengalami atau menderita sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat aku yang mempunyai masalah ya dan belum mendapatkan solusi, segera diberikan solusi. Dan untuk sahabat yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke, masih bersama Kundes di General Reading ya. Kembali di sini kita pada kesempatan pilih kartu ya. Di sini Kundes sudah siapkan 4 pilihan, ada inisial A, inisial B, inisial E, dan inisial E. Ini hanya untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi. Jadi dimohon untuk fokuskan hati ya, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang ingin kamu tanyakan di sini, siapa yang kamu tuju, dan jangan lupa tetap fokus memohon, meletakkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan sang pemilik alam semesta ya. Silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. File 1, file 2, file 3, file 4 bisa dipilih kesemuanya atau satu saja. Gunakan intuisi hati kalian karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang kita akan mulai dari file yang pertama. Bagaimana perasaan dia hari ini ya? Padamu pasti ya. Oke. Di file yang pertama ada inisial A. Ya. Kita akan maknai terlebih dahulu sebelum men-shuffle kartu. Huruf A ya. Huruf A adalah huruf yang sangat penting. Ya, orang dengan nama huruf A ini tergolong orang yang percaya diri. Over ya. Ia cenderung memimpin dan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga suka bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain ya. Inisial A di file yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk men-shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Karena ini adalah general reading, energi tarik secara acak ya. Oke. Bisa resonans bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Tentang sesuatu ya yang terpisah akan terhubung kembali, yang terjeda akan terhubung kembali, yang sudah membina sebuah hubungan ya akan lebih membaik. Ini cinta sukanya putus nyambung ya. Putus seminggu ya, nyambung 2 bulan. Putus 1 jam gitu nyambung lagi, seperti itu. Ini orang yang sebetulnya mencintai tapi terkadang itu terjadi konflik karena apa ya? Ya mungkin karena kerentanan kepercayaan seperti itu ya. Putus nyambung. Saat ini yang terputus dia ingin nyambung lagi. Buat yang terjeda mungkin gak ada komunikasi atau lost contact, dia akan menyambung lagi. Di file yang pertama. Putus nyambung itu biasanya orang yang kayak gitu tuh malah justru kekal ya, abadi ya. Di sini ada kegelisahan yang dia rasakan ya, stres, putus asa, depresi, yang pasti seperti itu. Kadang sulit tidur kan loh. Ya cinta itu ya memang seharusnya jujur ya. Di sini putus nyambung. Ini perasaan dia hari ini ya. Perasaan dia di hari ini. Yang mau menyudahi hubungan nggak jadi gitu ya, kangen aja sih ya, gelisah, nggak bisa tidur. Sebenarnya itu perasaan nyangkut di kamu, tetapi ya nggak tahu alasannya ya. Kadang-kadang kalau beda prinsip kayak gitu tuh suka memicu pertengkaran ya, pengen putus atau godaan ya, banyak sih. Tapi seseorang yang kamu tanyakan ini akan terhubung kembali sama kamu, dan ini hubungan yang putus nyambung. Udah putus, udah nyambung lagi, nanti putus lagi, nyambung lagi ya.
putusnya nyambung. Apa ini kamu ya? Kalau kamu ada di ranah ini ya senyum-senyum aja, nggak apa-apa. Iya deh, putus terus nyambung lagi, putus. Capek loh seperti itu tuh, ya nggak sih? Tapi senang juga. Capek tapi senang, itulah dinamika cinta ya. Ini akan datang memberikan cinta ke kamu karena memang pilihannya jatuh ke kamu ya. Ini pilihannya jatuh ke kamu loh. Dia memegang cupnya itu ya untuk menuju ke kamu, tetapi kenapa selalu ada konflik ya? Ini yang perlu kalian perhatikan ya, sesekali gitu loh. Empat mata khusus membahas cinta. Ya kalau mau dibahas sih, kalau nggak mau dibahas ya udah biarin, putus nyambung malah seni ya, kayak dinamika cintanya itu selalu mengasihkan seperti itu ya. Entah dia mempunyai sebuah rencana di sini ya. Rencana apa itu? Perasaan dia hari ini perasaan dia ya. Nanti kita akan lihat klarifikasi. Dia ingin kembali sama kamu ya, yang udah putus-putus itu, yang terjeda terhubung kembali ya. Karena dia gelisah, dia nggak bisa tidur ya. Ya di sini ada Queen of Wands ya. Ada ingin mengawali gitu loh, rencana ingin mengawali menjadi lebih baik gitu, kedepannya sama kamu itu. Gimana menurut kamu? Mau nggak? Yang udah putus-putus itu loh, sama yang sudah komunikasi sudah putus asa ya, dan dia sudah kayak meyakinkan gitu, udah yakin gitu ya. Karena di sini ada magician, ada sebuah kekuatan alam di mana dia menyadari bahwa perasaan itu nggak bisa bohong. Intuisi hati itu kuat sekali seperti itu. Ini perasaan dia ya, ingin kembali bersama kamu yang terputus, yang terjeda akan terhubung kembali. Kita akan lihat klarifikasi, kenapa sih kok kayak gitu ya, rencana apa sih? Alam tuh mengetahui ya, walaupun kita bohong sama diri kita sendiri, tapi alam semesta lebih paham sebenarnya perasaan kamu tuh sama dia kayak apa. Cinta atau cuman basa-basi atau cuman pura-pura cinta, tahu. Nah di sini tidak, yang tersirat itu bahwa dia itu sebetulnya perasaannya ada kamu, tapi ada rencana, tetapi dia mempunyai sebuah rencana ya, ingin mengawali gitu loh. Lebih jelasnya tuh seperti itu. Kenapa Des? Ya karena ada sesuatu yang mendorong, kekuatan yang mendorong dia untuk melakukan atau menghubungi kamu lagi atau menyambung hubungan yang udah putus kayak gitu. Jangan ditanya ya. Hari ini ya, perasaan dia hari ini tuh pengen nyambung sama kamu. Tali kali disambungnya, pengen nyambung gitu, ingin sama kamu lagi, ndak bisa tanpa kamu, gelisah dia, nggak bisa tanpa kamu ya. Kemarin ada yang selingkuh kan, ada yang meninggalkan karena selingkuh, ada kebanyakan begitu sih ya, memandang yang lain gitu ya. Orang kan condong curiganya ke situ ya, kalau nggak ngehubungin, kalau udah salah paham terus menerus, terus menghilang, ghosting ya, pasti yang terpikirkan nama kita ya selingkuh ya. Dia ke yang lain nggak bisa, ternyata dia lebih nyaman sama kamu ya kan, lebih nyaman sama kamu, ternyata sama yang baru itu tidak nyaman, yang pasangan kalian selingkuh. Intinya di sini di garis besar yang 75% itu putus karena ada yang lain, yang lirik-lirik yang lain gitu. Tapi akhirnya ya nggak bisa dibohongin ya, hati dia nyangkutnya di kamu, nyamannya di kamu. Jadi kalau kayak gitu gimana sih? Udah biarin aja sih. Kalau cinta juga datang sendiri, nggak usah ditangisin, nggak usah diharapin, buat apa ya. Kembali nih kekuatan alam, nggak bisa bohong ya. Alam itu mengerti yang kita rasakan, alam itu memahami yang kita rasakan, alam itu lebih paham ya daripada diri kita sendiri ya. Dimana kamu layak atau tidak sama dia, pantas atau tidak, akan diarahkan seperti itu.
Jadi kalau kamu membimbing atau membina sebuah hubungan, bukan rumah tangga. Kalau rumah tangga memang harus diusahakan, walaupun sudah bertengkar itu harus diusahakan untuk selalu bersama, selalu dicari jalan kebahagiaan. Tapi kalau lagi terhubung, misalkan pacaran, lagi naksir, nggak bisa dipaksa ya. Ya kalau dia mau pergi biarin aja sih pergi, gitu loh. Gak usah diambil pusing, ya kan? Kadang-kadang kita sudah jadi suami istri juga bisa lepas, gitu loh. Bagaimana kalau lagi pacaran, masih boleh, masih bebas. Jadi buat kamu sahabat aku semua, nggak usah jadi beban. Kalau dia memang pengen ngelayap pengen balik kiri, ya udahlah. Kalau jodoh ndak kemana. Bukan berarti aku mengajari kamu untuk melakukan hal yang sama, tidak. Ya kamu kalau cinta ya tetap aja dipendam di hati. Nanti juga kalau dia bisa membedakan mana ketulusan mana tidak kan. Ya namanya godaan diri, manusia penuh dengan godaan, apalagi yang imannya itu kekurangan atau tipis, ya kan, ya enggak. Jadi setel kendor aja kalau kita bilang tuh, setel ring kendor, jangan emosi ya. Di sini ada kembali, nah seiring waktu nanti dia juga baik-baik saja gitu. Ini klarifikasinya ya. Kalau perasaan dia saat ini dia ingin kembali sama kamu, ingin menyambung hubungan kembali atau ingin komunikasi kembali karena dia mempunyai sebuah rencana. Dan mengapa dia melakukan hal seperti itu? Karena dia memang nyaman sama kamu. Kalau kemarin ada yang pasangannya selingkuh atau mencari yang lain, akan kembali sama kamu. Karena apa? Di sini terlihatnya kalian itu putus nyambung seperti itu. Ya. Dan dia di sini tetap akan bertahan. Dia sudah mulai meyakinkan diri bahwa di hubungan itu memang dia nggak bisa terpisah dari kamu. Cinta yang ya cinta ini kan pilihannya akhirnya jatuhnya sama kamu. Ini akhirnya mengerti perasaan ini ternyata pilihannya jatuh ke kamu. Ya, tetapi ya perlu proses. Kalau sekarang di reading bukan berarti besok pagi atau sekarang langsung dia ngubungin, mungkin ada tapi tidak semua. Tapi ada proses juga, ada yang agak lama, ada yang langsung hari ini, ada yang langsung nanti siang, ada. Tetapi cinta ini atau perasaan ini atau hubungan ini putus nyambung, dia ingin menyambung kembali perasaan dia ke kamu, ya dia meletakkan pilihannya dan ya meyakinkan diri bahwa di sini dia memang memilih atau meletakkan hatinya untukmu. Karena di sini turun tangan juga ya, ada the three hearts ya, turun. Kemarin mungkin dia selingkuh, biarin aja sih. Dia gak bisa bilang begitu ya. Kalau dia selingkuh mau apa? Cinta itu nggak bisa dipaksa dan nggak bisa dipaksakan. Yang penting kita itu ya memberikan perasaan kita ke dia, tetapi bukan berarti kita harus menahan dia nggak boleh ke yang lain. Ya kalau memang dia mau kita tahan juga tetap nggak bisa. Jadi ya udah, kita legowo, bukan legowo sih ya, berdoa aja yang terbaik buat dia. Semoga dia jadi orang yang setia buat kamu, sayang buat kamu saat ini dan selama-lamanya sampai akhir hayat, seperti itu kan. Oke, sama-sama file 1. Oke, ada yang minta pesan ya. Ya, siap. Gondes akan ambil pesan buat kamu ya. Versi Gondes ya. Versi Gondes. Enggak pakai kartun, Des. Boleh pakai kartu. Mau yang mana? Lebih simpelnya yang versi Gondes saja. Oke. Oke. Kita ambil 5 ya, sesuai tebaran kartunya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan buka satu pesan buat kamu ya, yang memilih file 1. Ingat, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Dan kalau kalian kurang detail dan memang kalian ada di ranah ini, silahkan personal reading ya, konsultasi atau coaching. Gimana caranya, Des?
hubungi Gondes di nomor WA yang tertera di setiap video, ada di deskripsi juga ada. Perasaan ini kamu ya, perasaan kamu kenapa? Mencintai oke, boleh, terluka boleh, ini ada tentang perasaan. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan buat kamu ya, pesannya. Kita harus bersyukur dalam setiap keadaan, apapun yang terjadi ya, kita tetap harus syukurin. Karena ada di balik luka atau di balik musibah atau di balik duka itu pasti ada hikmahnya ya. Jangan melampaui batasan. Kalau mencintai ya mencintai aja 75% maksimal, itu kalau sudah dilamar ya. Kalau belum ya 50% aja. Jangan banyak-banyak. Jadi kalau menjalin hubungan itu jangan melampaui batasan, agar kita tidak terjebak dalam hubungan itu sendiri. Hidup adalah perjalanan ya. Hidup ini adalah perjalanan, berjalan terus, jangan stuck di tempat hanya untuk satu orang ya. Lebih baik kita membuka hati buat yang lain, walaupun kecuali ya ini ya aku disarankan, kecuali memang sudah menikah, itu memang kita harus mempertahankan komitmen, kita harus selalu ya mempertahankan ya pernikahan kita. Tetapi kalau masih tahap pacaran itu masih bebas, maksudnya gini nih, nggak ada kamu nggak ada aku gitu aja. Jadi ya pacaran itu kan terbentuk dari dua orang, kalau salah satu saja itu namanya bukan cinta ya, seperti itu. Bisa menjadi sebuah pertimbangan buat kamu. Kalau kamu lagi pacaran, kalau dia lagi pacaran aja dia sudah macam-macam, berarti bisa buat pertimbangan kamu kan. Begini ya, lagi pacaran aja udah selingkuh, bagaimana kalau sudah menikah? Melukaimu melukaimu. Melangkah dengan pasti, tatap dan sosok masa depanmu, matahari atau harapan menunggu kamu ya kan. Masih banyak, jadi ya boleh membuka pertemanan dengan yang lain, yang lawan jenis. Tetapi kalau kamu masih punya pacar, ya tetap kamu jaga, pupuk, rawat ya, disiramin. Tetapi ya kamu tidak boleh terus menutup hati buat yang lain. Maksudnya gini loh ya, membuka hati buat siapapun, menjadi teman kayak apapun gitu, tidak jadi pacar. Kecuali kamu sudah putus baru boleh cari pacar. Kalau belum ya kamu cuma membuka hati untuk silaturahmi atau pertemanan, seperti itu ya. File 1 panjang lebar. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap optimis, tetap menjadi orang baik, dan berjalanlah di rel kebenaran ya. Amin. Oke, God bless you. File 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Di sini ada inisial B ya. Inisial P di file yang kedua ya. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Di file yang kedua, huruf B ya. Jika nama kamu dimulai dengan huruf B, atau nama siapa seseorang ya dengan dimulai dengan huruf B, maka orang ini biasanya tuh emosional ya. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya ya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangannya. Belajarlah memahami dan memaknai hidup ini, pesannya ya. Inisial B. File yang kedua, kita akan mulai. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Masih bersama Gondes Mendes. Ini adalah general reading ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah like, comment, subscribe ya, dan menonton video Gondes. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Kita akan mengungkap bagaimana perasaan dia padamu ya. Sosok yang mempertanyakan ini sosok orang yang dermawan ya, lebih condong ke penyayang. Tapi ini kita membahas tentang perasaan dia ke kamu. Jadi menurut dia kamu tuh orang yang baik, orang yang penyayang, orang yang suka memberikan kasih sayang ya, perhatian seperti itu, peduli seperti itu ya. Di perasaan ini, di pikiran dia dan di perasaan dia, bahwa kamu sosok yang
bisa dibilang elastis ya, loyal, baik hati, perhatian, dermawan, ramah, seperti itu menurut versi dia. Tapi benar nggak sih, hanya kamu yang tahu. Kita lihat ya, kita dapatnya dua-dua terus. Ini kok lama sih ini shuffle-nya ya, ini orang dapatnya 2. Oke, dia galau hari ini ya. Kenapa itu kok galau? Apakah kalian ada masalah? Ya, kembali pada kalian, karena kamu yang merasakan. Dia galau ya hari ini ya, galau sekali. Kenapa coba? Ini perasaan dia ya, mungkin kamu nggak tahu ya. Dia galau kenapa ya? Kamu baik ya di mata dia ya. Kamu orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang baik hati, yang peduli ya gitu. Ya itulah keinginan semua manusia, termasuk Bunda juga ingin menjadi seseorang yang dermawan, seseorang yang baik hati ya kan, tujuan kita. Dan ini kamu punya di mata dia, tetapi di mata dia. Oke, kita ambil aja satu ya. Di sini bahagia sih sama kamu itu, tapi kenapa hari ini galau? Bahagia tapi juga kok galau, kenapa? Dia mesti harus hati-hati dalam gerakannya ya. Oh ya ya ya, dia menginginkan semua ini baik-baik saja, lancar gitu loh. Jangan kayak kemarin-kemarin bertengkar, ada yang berbagi cinta gitu. Dia itu merasa bahagia tetapi penuh kehati-hatian. Dia senang bahagia bersama kamu ya, dan dia maunya tuh, keinginan dia itu ya hubungan ini selalu baik-baik, seperti saat ini. Mungkin di sini ada yang baik-baik saja, kemarin tuh selalu mungkin bertengkar tapi salah paham atau ngambekan di situ. Tapi saat ini terlihatnya dia ngerasa baik-baik, tetapi terkadang dia galau karena apa? Ini kadang-kadang nggak berlangsung lama gitu. Terkadang bentar-bentar lagi kamu akan ngambek, bentar-bentar kamu akan mulai nggak ini ngambek lah gitu ya, seperti itu ya. Ya, di sini ada kartu ya yang menunjukkan tentang Bima Sakti, atau Bima Sakti sendiri adalah galaksi spiral yang besar yang di dalamnya itu terdapat tata surya, tempat planet bumi beredar. Seiring berjalannya waktu ya, dia menginginkan hal seperti itu, menjadi perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Itu yang dia mau dari hubungan ini ya. Makanya dia kenapa galau ya, mungkin tidak selama ini perjalanan percintaan kalian ya kayak apa ya, memang sih dinamika percintaan itu ada pertengkaran, ada kebahagiaan, tapi banyaknya menuju gitu tuh, kayak tidak semulus yang dia inginkan. Dan saat ini dia merasakan mungkin 1 bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu bahwa kamu itu mengalami sebuah perubahan ya. Kamu itu penyayang, peduli, baik hati, tetapi cemburuan gitu loh ya. Segala masalah kecil jadi besar kayak gitu. Dan dia saat ini akhir-akhir ini mengalami atau menerima kamu itu ada perubahan, dan hubungan ini baik-baik saja terlihatnya tuh seperti itu, dan dia bahagia. Tetapi terkadang dia galau kalau masa-masa yang kemarin sekali suka bertengkar, suka ambek-ambekan itu terulang kembali. Tapi dia berkeinginan seiring waktu, berjalannya waktu, semoga baik-baik saja kan, menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu harapan dia. Di sini ada Ace of Pentacle, sebuah peluang, sebuah keinginan untuk selalu baik. Bisa nggak kamu yang kemarin cemburuan, ambek-ambekan, terus kemudian menjadi lebih baik gitu, bisa nggak? Insya Allah dia menginginkan seperti itu ya.
bagaimana perasaan dia hari ini, menginginkan hal seperti itu ya, menjadi lebih baik dari lebih baik dalam hubungan yang dia minta itu ya. Kamu paham ya? Paham Des. Yang kemarin bertengkar ya udahlah, sekarang udah dibikin lah kenyamanan. Pacaran bertengkar terus atau ada punya hubungan bertengkar terus, siapa enaknya sih ya kan? Seven of Swords karena masa lalu ya. Kamu mungkin jangan pernah membandingkan orang sekarang dengan orang masa lalu, itu nggak ada habisnya. Yang ada kita akan menjadi sebuah perbandingan terus ya. Kalau kamu masih memasukkan orang masa lalu atau pengalaman di masa lalu, misalkan kamu masukkan dia itu bagus daripada kamu lah, kamu jadi cowok kok begini, nggak boleh ya. Jangan memasukkan hal seperti itu. Jangan pernah membawa ke hubungan lama atau cerita hubungan lama atau orang lama masuk ke hubungan baru kamu, atau seperti itulah. Ini ada kecemburuan sebetulnya. Kemarin itu ada kecemburuan, makanya terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan. Dan saat ini dia udah merasakan kamu ada banyak perubahan, dia pun akan ada perubahan ya, karena sebetulnya dia cinta sama kamu ya, menjadi lebih baik. Dan dia berharap semuanya berjalan seiring waktu menjadi lebih baik, dan dia yang memanfaatkan peluangan ini untuk menjadi lebih baik gitu ya. Tentang masa lalu ya, tidak ada hubungan suka sama suka di sini. Tetapi kalau dengan orang masa lalu tidak bisa ya digabungkan ya, tidak bisa orang masa sekarang digabungkan dengan orang masa lalu ya. Hiduplah dengan yang ada sekarang, yang ada di depan mata. Jangan pernah membawa orang lama ke dalam hubungan baru. Yang pasti itu Goddess mau bilang begitu ya. Di sini juga tersirat bahwa kamu membandingkan dengan orang lama. Apa yang kamu kecurigaan? Banyak kecurigaan di sini yang pasti. Kamu merasa kamu hanya dibuat atau saling berkebutuhan kayak gitu. Jadi kamu curiga. Cuman sekedar melampiaskan atau pelarian, tidak. Dia itu tidak seperti itu. Dia itu berharap justru hubungan ini menjadi lebih baik. Makanya aku udah sarankan jangan bawa orang masa lalu dalam hubungan baru yang akan menimbulkan kesenjangan gitu ya. Di sini ada King of Pentacle. Hati-hati ya, jangan pernah memasukkan cerita-cerita atau apapun atau menceritakan orang lain yang sejenis sama orang yang kamu ceritakan. Kamu feminim, terus pacar kamu itu kamu menceritakan sosok maskulin pada pacar kamu. Nah, itu menimbulkan kesenjangan yang membuat terkadang dia galau atau menimbulkan sebuah pertengkaran. Kenapa? Seseorang yang diam, jangan salah ya, orang yang diam itu bukan berarti nggak cemburu loh. Justru cemburunya orang diam itu akan meledak dar gitu. Cuman ya gitu, tunggu waktu aja gitu. Dia menyayangi kamu, sebetulnya ini hal yang sama, saling membutuhkan, maksudnya saling melengkapi, saling mencintai. Dia maunya seperti itu, dia maunya bahagia seperti itu, saling melengkapi, saling mencintai, saling berbagi ya, saling sayang gitu. Jangan bawa masa lalu di sini, nggak mau dia, tidak mau ya. Kemudian dia menginginkan sebuah lembaran baru bersama kamu, membuka lembaran baru, dates ya, membuka lembaran baru. Di sini ada energi Gemini, juga ada energi Scorpio ya, seperti itu, ada energi Capricorn ya. Ya, kalau di apa ya, kalau di maknai secara garis besarnya bahwa dia menginginkan hubungan yang baik-baik saja. Yang saat ini dia inginkan adalah mari saling menyayangi, mari saling mencintai, mari saling melengkapi. Jangan pernah membawa masa lalu atau cerita apapun tentang yang membuat hubungan ini keruh dan membuat hubungan ini menjadi sebuah kayak sengketa gitu ya. Inginnya seperti itu. Seiring waktu dia juga ingin mengisi peluang kebahagiaan ini untuk kamu ya, walaupun terkadang ya nggak mungkir ya, terkadang memang dalam sebuah hubungan itu terjadi pertengkaran itu, tetapi tidak seperti ini. Ini kemarin kayaknya dia mengalami sebuah tekanan batin karena kamu cemburu, kamu lebih overthinking. Nah, seperti itu, dia tidak menginginkan
Dan saat ini dimulai dari ini, kalau kamu ada di ranah ini dan kamu ada dalam posisi seperti ini, berubahlah menjadi lebih baik agar kalau kamu cinta dia pastinya ya, kalau kamu nggak cinta dia ya terserah kamu. Tetapi kalau kita bicara tentang percintaan dan asmara, tentang sebuah hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis menjalin sebuah hubungan seperti itu, kamu harus berubah di file yang kedua ya. Karena apa? Kalau nggak ada kamu dia juga mending sendirian kok. Dia sering banyak merenung loh. Seperti itu. Setiap orang punya masa lalu, tapi tidak harus membawa masa lalu di dalam hubungan baru. Ambil hikmahnya aja, kita terapkan pada diri kita, jangan mengulangi untuk yang kedua kali atau tidak, jangan mengulangi di yang negatif aja. Ambil hikmahnya. Orang masa lalu itu cuma bisa diambil hikmahnya. Oh, kalau aku seperti ini, nanti akan seperti ini, seperti itu. Ya, oke? Hal dua paham ya? Oke. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Ya, hubungin Kondes ya. Di situ ada nomor kontak Kondes ya. Silakan. Des mau personal reading dong, minta press list gitu. Des mau konsultasin Des. Bisa by phone, bisa hasil dikirim lewat video ya. Udah sambil kan pesan untuk kamu file 2. Oke, kita dapat pesan untuk file yang kedua. Di shuffle dulu kan. Harus saling pengertian ya, itulah unsur termasuk bagian dari basicnya sebuah hubungan. Menjalin hubungan tanpa pengertian ya udah berantakan. Kemudian ada travel and jalan-jalan. Kamu jalan-jalan butuh loh buat refreshing. Nggak harus sama dia ya, boleh sama dia. Kalau nggak sendiri. Lebih ke wisata kalau Gones bilang jalan-jalan tuh wisata mata ya. Nggak harus ke tempat wisata yang mahal atau kalau Gones mau melakukannya naik motor jalan kemana pun, jalan-jalan berhenti di tepi danau minum kopi seperti itu. Berdiri Gones sendiri itu sudah sebuah healing ya, healing. Travel itu harus belanja loh, jalan-jalan ya enggak. Sebenarnya dia sangat sayang kamu, iya dia sangat sayang sama kamu nggak paham. Jadi nggak usah overthinking, biasa aja. Overthinking itu memperkeruh hubungan, apapun hubungan itu. Dia nggak jujur tentang sayangnya padamu kan, dia diam tapi dia sayang sama kamu ya. Oke. Hidup adalah perjalanan, ini bagian dari kehidupan kita. Perjalanan ya, harus kita jalanin, bertengkar, berbahagia, mesra-mesra, atau berbagi kasih sayang, itulah sebagian dari perjalanan hidup kita ya. File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Share ke teman-teman itu loh video-video Kondes penuh dengan saran dan solusi ya. Oke, sahabat Kondes file 2 semoga tetap berjaya, tetap optimis, positive thinking, intinya itu ya. Oke. God bless you ya. Terima kasih file 2 sudah menonton video aku. Amin. Bye. Masih di channel reading bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di file yang ketiga, bagaimana perasaan dia padamu hari ini. Di file yang ketiga, di sini ada huruf E. File ketiga, ini inisial siapa? Pacarmu atau kamu atau siapapun ya. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf E ya, kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik ya, kayak magnet gitu. Ya, pesonanya itu besar sekali ya. Dan gampang bergaul, tetapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta. Ada pesan apa nih di baliknya? Jangan pernah lelah berdoa. Pasti kita tidak boleh lelah dalam berdoa, karena berdoa itu adalah sebuah komunikasi kepada kita pada Sang Pencipta ya, dari kita kepada Sang Pencipta ya, dimana kita bisa meletakkan harapan kita, memohon harapan kita pada Sang Pencipta ya. Jadi
Jangan pernah lelah dalam berdoa. Oke sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan mulai shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Dan tetap ya berserah diri, ya tetap mohon atau melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, oke. Keputusan hidup, seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Energinya sudah mulai. Ya, terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat buat sahabat semua, minimal jadi hiburan. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Karena ini adalah prediksi, clue, gambaran tentang ke depan kita. Tidak boleh melepaskan diri dari Sang Pencipta karena kita adalah makhluknya. Jadi tetap tanpa mengurangi penghormatan kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Oke, perasaan dia padamu hari ini. Wah, ada kegelisahan. Nggak bisa tidur. Ini ada masalah apa ini di hubungan kalian? Dia nggak bisa tidur mungkin dari kemarin malam ya. Terlihatnya seperti ini sudah agak lama ini. Gelisahnya itu udah agak lama. Dia sampai nggak bisa tidur gini loh. Kenapa? Ada apa? Atau ini bisa vice versa karena ini adalah general reading, bisa terbolak-balik ya. Letakkan energi kamu di mana ya. Gelisah pasti ada sebab. Nggak ada gelisah tanpa sebab. Ya, di sini ada pertengkaran. Kamu bertengkar. Kamu salah paham. Ini di hubungan ini terjadi salah paham loh. Ini sepertinya nggak cuma sekali, 2 kali, dan bahkan mungkin sering ya. Sering. Ini terlihat ini ada sebuah kegelisahan yang sudah kayak lama gitu. Lama banget itu. Dan ini sering terjadi itu loh. Dan ini orang yang seperti ini nih yang kamu tanya, oh ini kamu atau ini kamu ya. Letakkan energi kamu kembali seperti itu. Selalu terjadi pertengkaran, ini terjadi adu argumen karena kayaknya lagi bertengkar kalian ini. Lagi ada apa sih? Kenapa? Ya, ini hubungan ini kenapa selalu seperti ini gitu. Ya. Nggak bisa tidur. Ya. Baik-baik aja loh. Punya masalah diselesaikan bareng-bareng aja, saling menuduh. Kalau tidak ada misalkan sesuatu ya, kamu mempunyai keinginan seperti ini, sampaikan aja. Itu. Selesai, hubungan ini selesai. Begitu. Ya. Dia memikirkan seperti itu ya. Untuk menyelesaikan hubungan. Bagaimana ini? Putus, kalian sudah putus. Dia gelisah hanya karena pertengkaran ini ya. Oh, hubungan ini menurut dia hanya sebatas suka sama suka aja ya. Hanya pelampiasan hawa nafsu. Mau kata ini ada kenapa kalian ya, ini hubungan tidak berdasarkan cinta. Kamu cinta, dia nggak cinta gitu, atau sebaliknya. Ini di sini seperti itu loh. Ada pilihan lain ya. Udah putus ya hubungan ini ya. Apa mau putus? Dia gelisah atau kamu yang punya hubungan lain? Sorry. Ini perasaan dia menggambarkan tentang kegelisahannya, di mana hubungan ini banyak perbedaan, di mana hubungan ini banyak perbedaan, banyak pertengkaran, dan mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi ya. Karena apa, hubungan ini menurut dia tidak sebatas atau tidak cinta, tidak bermain hati, tetapi hanya sebatas suka sama suka atau kebutuhan seorang dewasa dengan seorang dewasa gitu ya. Keterjebakan ya, hubungan ini terjalin karena keterjebakan. Awalnya nggak ada cinta sama sekali ya, suka sama suka, memang nggak ada cinta di sini ya. Ini kita bicara tentang dia. Di sini dia juga nggak punya cinta ya, tapi dia gelisah setelah hubungan ini selesai. Karena apa? Ada pilihan lain. Ini entah kamu entah dia yang ada pilihan lain ya di sini ya.
ya. Kayaknya dia mending meninggalkan kamu, mempunyai pasangan yang lain. Walaupun sebetulnya dia ya gelisah, nggak mau gitu, nggak mau selesai hubungan ini karena ada keterjebakan. Maksudnya ya keterjebakan itu kalau kalau kita menyukai dia senang dengan hubungan ini gitu loh, maksudnya itu tuh dia tuh senang dengan hubungan ini, tapi hubungan ini cuma sebatas suka sama suka gitu. Sekarang dia tuh gelisah, mungkin ini entah kamu entah dia yang ada pilihan yang lain ya, maunya dia itu ini player ya, ini orang hubungan ini player ya, masuk kategori player ya, banyak pilihan tetapi dia terjebak pada kamu gitu loh, mencintai kamu gitu, bukan mencintai lagi, gue salah ngomong terus, menyukai kamu gitu, dapat kecocokan sama kamu ya. Gimana sih menjalin sebuah hubungan seorang player terus terjebak dan senang gitu loh. Nah, tetapi di sini ada kegelisahan karena hubungan ini akhirnya selesai gitu loh. Dia maunya nggak mau selesai, tapi dia nggak main hati, sangat jahat itu. Tetapi dia kan mengambil sebuah tindakan di sini loh. Mungkin yang kemarinnya hanya suka sama suka, terus sekarang cinta. Coba deh, jangan selesai dulu, kamu kasih kesempatan. Gimana? Setuju nggak? Kita lihat klarifikasinya lebih detail. Dada aja. Manipulasi des bukan, ini gini loh, gondes sama kamu, kenalan, menjalin hubungan, melampaui batasan jauh gitu ya. Nah, akhirnya hubungan ini terjebak. Tapi dasarnya tidak karena cinta. Ya mungkin karena cocok aja. Kamu bisa buat tempat curhat, dia bisa juga, kamu bisa curhat sama dia, akhirnya jauh seperti itu. Nah, dia menyukai hubungan ini gitu loh. Tapi kamu itu terhubung dengan seorang player gitu loh. Memang dia playboy kelas apa ya, nggak tahu playboy kelas apa, tapi yang penting ini bisa kamu bisa dia ya, karena ini adalah vice versa, bisa general reading, jadi bisa terbolak balik. Iya, dia bahagia sama kamu dan saat ini dia juga galau gitu loh. Ada pertengkaran ya, ini ada pertengkaran di antara kalian berdua. Karena hubungan ini itu pengkhianatan ya, bahagia. Ada pengkhianatan di hubungan ini nggak harus ada pengkhianatan namanya, tapi versi dia ini adalah pengkhianatan gitu loh. Aneh, nggak ada hubungan apa-apa, cuma hubungan kebutuhan aja, keterjebakan karena godaan diri ya, menjadi sebuah diartikan sebagai sebuah pengkhianatan. Dia ingin bertahan, maksudnya ini dia ingin mau selalu bersama kamu, dia nggak ingin gimana ya, Gunis tuh mau ngomongnya paham nggak sih, paham kan Gunis ngomong ya, maksudnya ya, oke. Jadi dia itu ingin bertahan dalam hubungan ini gitu loh, nggak usah putus, tapi nggak usah main cinta. Siapa yang mau ya nggak, apalagi kita feminim gitu ya, kita memang feminim itu membutuhkan sebuah kepastian. Nah di sini tuh nggak ada kata-kata aku cinta kamu atau aku ayo kita berpacaran, tidak ada gitu loh. Adanya itu cuma kegodaan diri atau keterjebakan yang intinya itu sebuah hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa yang melampaui batasan, karena hubungan ini berdasarkan suka sama suka atau kebutuhan. Kenapa? Ini seorang playboy, seorang player ya, bukan playboy. Ini bisa terbolak-balik. Seorang player gitu loh. Nah, terhubung dengan kamu itu dia terjebak menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, tapi tetap tidak ada cinta. Aneh, ya kan? Kalau menurut Gunis gimana? Lepaskan aja, nggak usah dipikirin. Kamu masih bertanya seperti ini, kamu masih sayang ya? Ya, dia bertahan, dia mengambil keputusan untuk bertahan bersama kamu, ingin selalu bersama kamu ya. Mau kamu? Enggak. Kalau Gunis mah nggak mau. Nah, dia sekarang berani mengambil sebuah keputusan tentang mengambil sebuah tindakan besar, di mana dia karena merasa nyaman sama kamu, bahagia sama kamu.
Iya, nyaman. Ini untuk segala hubungan ya, untuk segala kalangan. Mungkin yang udah menikah, yang ya ini kamu berdealing dengan siapa nggak tahu, tapi yang pasti ini untuk segala hubungan gitu. Ada yang udah menikah, punya pasangan, punya pacar, atau single, atau lajang seperti itu. Intinya dia hanya menginginkan sebuah hubungan tanpa status, tetapi dia tidak mau terpisah dengan kamu. Setelah mengambil sebuah keputusan untuk putus pun, ya kamu atau dia yang sudah mengambil sebuah keputusan, tapi bukan itu selesai gitu. Dia gelisah karena dia ternyata ngerasa nyaman sama kamu dan dia tidak ingin tinggal dipisah gitu loh, nggak ingin ditinggal karena dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ke depan. Dia bahagia bersama kamu ya, walaupun hubungan ini menurut dia punya istri mengkhianat atau kamu punya entahlah itu, tapi dia tidak mau terpisah dengan kamu karena dia sudah nyaman tapi tanpa status. Apakah kamu mau? Keputusan ada di tangan Anda. Pertimbangkan kembali untuk hubungan ini. Ya. Di sini ada energi Taurus, ada energi Leo. Ya. Oke. Iya, ada energi Capricorn ya. Seperti itu. Igunes ambil energi yang paling banyak tercurah di sini ya. Saya akan ambil pesan untuk kamu. Sarannya apa Anda? Seperti maka kembali hubungan ini. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silakan personal reading. Bertahan menangis, dilepaskan menangis, ambil pertimbangan. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Butuh ikhlas untuk melepaskan ya. Butuh ikhlas untuk melepaskan ya. Kalau Gondes mah langsung tinggalin aja. Ini hubungan palsu, maksudnya tanpa status. Kemudian ada bersama Allah kamu bisa kok ya. Allah tuh maha bisa. Diam-diam dia akan meninggalkan. Enaknya dewi gitu. Tebaran kartu ya mengatakan hal seperti itu. Waktu yang akan berbicara ya. Oke sahabat file 2 file 3 ya, maaf, file 3 semoga bisa bermanfaat, minimal jadi hiburan. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Hidup butuh pembelajaran, hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton ya. Oke, tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berserah diri pada Sang Pemilik alam semesta, Tuhan kita Allah ya, kalau menurut keyakinan kalian sahabat aku ya. Tetap ya bersyukur dalam segala keadaan. God bless you file 3, bye. Halo, masih di general reading bersama Gondes Mendestara tentang hati dan jiwa, di prediksi percintaan tentang sebuah hubungan ya. Di sini Gondes akan mengupas bagaimana perasaan dia padamu hari ini di file yang keempat. Ya, buat sahabat semua yang ingin melakukan sebuah coaching ya atau reading tentang asmara, tentang karir, tentang kesehatan, tentang keuangan atau dan lain sebagainya, silakan hubungin Gondes Mendes di nomor WA tersebut di deskripsi atau di setiap video Gondes. Oke. Di file yang keempat di sini ada inisial L ya, kita akan lanjut ya. Huruf L ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf L ya, ini orang ini penuh dengan energi ya. Seakan-akan tidak pernah kayak sorry berlepat, kayak nggak pernah bisa istirahat gitu ya, tidak pernah istirahat gitulah intinya. Terus ia kerap kali mengganti hubungan ya, dan tidak jatuh cinta sama secara mendalam pada siapapun.
Dalam urusan karir ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat. Ini adalah pengetahuan tambahan yang tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Nggak ada ya, nggak ada pesan. Pesannya aja mas potong. Kita akan dimulai dari perasaan dia terlebih dahulu. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Pastinya seperti itu tujuan pada saya, seperti itu ya. Jangan lupa like-nya, komennya ya, share teman-teman, dan tekan tombol notifikasi. Komen sebanyak-banyaknya ya. Nanti akan Kudes balas, insya Allah akan diusahakan ya. Pokoknya kalau baca langsung di respon, langsung dibalas ya. Tetapi kalau belum artinya belum. Kalau belum ada respon artinya ya tak kasih hati. Tak kasih hati. Ten of Pentacle, sebuah kelimpahan. Ini perasaan dia ya, sebuah kelimpahan cinta, sebuah kelimpahan dia punya hati untuk kamu banyak sekali. Tetapi kalian ada yang sebagian berdealing dengan pasangan orang lain. Jadi dia memiliki perasaan cinta yang besar, mungkin sama dengan perasaan orang yang terdahulu datang dengan kamu, yaitu pasangannya. Karena kamu berdealing dengan orang yang sudah memiliki pasangan ya. Di sini juga dia mempunyai rencana, mempunyai sebuah rencana, sebuah planning untuk hubungan ini ya. Hubungan apa itu, rencana apa, kita akan lihat. Mempunyai sebuah rencana untuk hubungan ini ya. Oke. Terkadang ya, ini terkadang namanya manusiawi. Terkadang dia mempunyai perasaan, pemikiran mencari atau melirik ke sana ke kiri, tetapi itu hanya di angan-angan saja ya. Hanya di angan-angan saja. Boleh kamu ketawa ya. Mempunyai rencana begitu gitu, mempunyai rencana, tapi dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, mempunyai sayang yang besar, yang banyak sama kamu, yang berdealing dengan perasaan orang lain, seperti halnya seimbang dengan atau sama ya, 50%, tapi pada saat ini, hari ini dia mempunyai sebuah rencana ya. Ini ada di pemikiran dia. Terkadang dia menginginkan mencari yang lain gitu loh, kayak membayangkan seandainya, tapi ini hanya bayangan saja ya, tidak dijadikan sebuah kenyataan. Jadi berandai-andai di saat dia santai itu seperti itu gitu, seperti dia nggak ada lagi santai, nggak kerja atau lagi sendiri atau itu. Terkadang seperti itu, suka senyum sendiri juga dia sih, tapi dia nggak bisa ya, nggak bisa di sini, dia nggak bisa, dia lebih cuma berandai-andai aja ya. Ini ada kenapa, karena dia tulus mencintai kamu kok, sayang mencintai kamu ya, mencintai kamu dengan penuh kasih sayang ya, walaupun dia sudah punya pasangan yang lain ya, seperti itu. Ketulusan, ada hubungan baru sama kamu, kan hubungan baru itu ya, tulus ya, tentang sebuah relationship pure ya. Intention ya, seperti itu ya. Di saat dia bekerja keras itu, seperti itu yang ada di perasaan dia. Di saat dia setia sama kamu. Di sini di saat dia santai, di saat dia tidak ada pekerjaan, dia suka berandai-andai seandainya, tetapi tidak, kamu tidak boleh negatif thinking ini ya perasaan dia kalau di saat dia santai itu. Tetapi ya nggak beneran, cuma seandainya gitu aja, tetapi tetap mencintaimu, tetap setia ya, mengisi waktu kosong mungkin dia ya, seperti itu. Punya rencana. Aneh kan? Enggak aneh, itu hal yang biasa, namanya juga manusia. Kamu juga suka kepikiran begitu kan, seandainya. Apalagi posisinya lagi pacaran. Ini suami istri juga seperti itu. Ini buat segala kalangan hubungan ya. Ya, suamimu suka berandai-andai aja, tetapi tidak dia lakukan karena dia mencintaimu, menyayangimu, dan setia sama kamu.
ada yang kalian ada yang terhubung karena internet, ada yang LDR-an di sini ya, LDR-an berpasangan dengan orang yang sudah berpasangan, berdiri dengan orang yang sudah berpasangan ya. Ada justice ya. Ya kalau jarak jauh itu kadang-kadang ya ada yang sudah selesai hubungannya ini, ada yang sudah menyelesaikan hubungan atau akan selesai ya. Di sini karena tanggung jawab, karena dia mempunyai tanggung jawab. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, setia ya setia. Terkadang terpikir mempunyai rencana untuk menyudahi, tetapi tidak ya, belum. Karena dia mempunyai ketulusan besar gitu. Terkadang tuh seperti itu ya. Mungkin nggak semua maskulin itu tangguh ya. Kadang menjalin hubungan gitu berani-berani kayak apa, anget-anget gitu ya. Kalau lagi mood-moodan ya, bukan mood-moodan. Ini orang yang mempertanyakan tuh seperti itu. Kalau lagi cinta sama kamu ya cinta sama kamu, setia. Memang itu yang ada di perasaan dia. Tetapi kadang-kadang kalau ingat sama tanggung jawab dia, karena dia seorang kepala keluarga atau apapun gitu ya, itu dia kepikiran itu sudah aja gitu lah. Tetapi jujur dia itu nggak bisa karena dia punya ketulusan buat kamu. Aneh kan, tapi ya selalu dia mengalami sebuah, ini ada belenggu. Masalahnya dia itu ada ini, ada anak, ada istri, ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Nah, ini kan seorang pemimpin dia kan, itu kadang-kadang dia ingin mengambil sebuah keputusan juga untuk menyudahi hubungan ini yang LDR-an terutama itu ya. Karena dia juga ada batasan kan, di sini ada apa namanya, istrinya atau anaknya atau yang lain yang pasti, atau keyakinan kayak gitu ya, atau keyakinan seperti itu, atau jaraknya yang jauh gitu. Dan ini sadar dia kalau di hubungan ini adalah sebentuk pengkhianatan. Ini ingat, ini adalah general reading, bisa vice versa. Ini bisa energi kamu yang sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua sudah punya pasangan. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Ini versi pemikiran dia, tapi nggak tahu kalau pemikiran kamu. Tapi ini bisa vice versa ya, seperti itu. Jadi bagaimana perasaan dia padamu hari ini? Terkadang dia mempunyai sebuah keinginan untuk menyudahi. Karena apa? Mengingat dia juga ada belenggu. Kalau kamu ya kamu ada pasangan seperti itu. Intinya ini berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan. Entah kamu yang punya pasangan, entah dia yang sudah punya pasangan, entah kamu berdua sudah punya pasangan, seperti itu. Tetapi di sini ada bottom of the deck-nya ini dijelaskan bahwa ini adalah hubungan yang mengkhianati, atau mengkhianati ya, percayaan bisa, hubungan bisa. Kan mengkhianati itu kan tidak harus hati saja. Tapi di sini dia menyadari bahwa hubungan ini sebetulnya hubungan terlarang, hubungan tentang sebuah pengkhianatan. Paham ya? Oke. Kita akan shuffle pesan untuk kamu. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Ndes, aku harus bagaimana? Kesimpulannya, Bunda tidak bisa menyarankan untuk menyudahi, tetapi sebaiknya disudahi ya. Kenapa? Karena hubungan ini kamu yang menjalani, kamu yang merasakan, dan kamu yang akan tanggung resiko. Jadi kalau kamu minta saran dari Kondes ya sudahin gitu, tetapi kembali sama kamu, pertimbangkan kembali, lebih bijaknya seperti itu ya. Lebih bijaknya seperti itu, mau disampaikan lebih ke pertimbangkan ya kan. Nah, segala sesuatu yang apa namanya, kok orang Jawa bilang tuh selintut itu kan backstreet ya. Main belakang gitu nggak boleh ya. Apakah kamu cinta dia? Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah kamu cinta dia? Cinta, Ndes. Oke. Tetapi jangan lupa menoleh ke belakang. Apakah kamu mencintainya? Lah,